Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an. Wa alam rahimakallahu yaqinan annahu kullama kana al-imanu aqwa wal amalu qul annahu kullama kana al-imanu aqwa wal amalu aslaha kana al-khawfu aksara wa kullama kana al-imanu afa wal amalu aswa'a wa kana al-khawfu aqalla Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyid al-Habibullah bin Ali bin Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi alihi ad-darin. Amin. Wa alam rahimakallahu yaqinan annahu kullama kana al-iman aqwa wal 'amalu aslaha kana al-khawfu aktsara. Dan ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu yakinan, dengan yakin, annahu sesungguhnya kullama ketika karena ada al-imanu itu iman, aqwa adalah lebih kuat, wal amalu dan ada itu amal, aslaha adalah lebih apa? Lebih baik, lebih bagus, kana al-khawfu aktsar, maka secara otomatis al-khawfu, rasa takut kepada Allah itu lebih apa? Lebih banyak. Ciri-ciri orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, ada al-khawf, yaitu apa? Dia banyak amal soleh. Dia banyak memperbagus di dalam amal soleh. Ya amalnya ya banyak, amal solehnya ya banyak, ya diperbagus. Itulah ciri-ciri orang yang apa? Imannya kuat. Itulah ciri-ciri orang yang apa? Ada perasaan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjauhi daripada hal-hal yang mengkhawatirkan, apalagi perbuatan dosa. Wa kullama kana al-imanu at'a, sebaliknya, dan ketika ada al-imanu itu iman, ad'afa adalah lemah, wal amalu aswa, dan amalnya adalah apa? Buruk, kana al-khawfu aqal, sudah pasti. Berarti perasaan takutnya dia kepada Allah itu sedikit. Paham? Amalnya enggak banyak, atau bahkan apa? Dia berani berbuat apa? Dosa. Wah, ini berarti apa? Enggak ada rasa takut dan imannya lemah. Paham ya? Na'udzubillah min dzalik. Makanya iman itu dikatakan kuat kalau memang dia banyak amal soleh dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Wal amnu wal idhira al aghlab. Sudah pasti kalau orang imannya lemah, amalnya buruk, wal amnu, dia merasa apa? Aman. Dia merasa aman dari apa? Dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal idhrar, dan orang ini apa? Tertipu, aghlab, lebih banyak. Tertipu oleh dirinya sendiri. Dia santai-santai, enggak punya perasaan takut kepada Allah, enggak takut kalau diazab, disiksa, gimana nanti di akhirat keadaannya. Jangankan di akhirat, pertama kali akhirat di kuburan bagaimana keadaannya. Enggak kepikiran sama sekali, enggak punya rasa takut. Paham tuh? Fa'tabir dzalika fi nafsik. Maka ambillah pelajaran itu semuanya untuk diri kamu. Nah, kita ini ada di mana kira-kira? Perbuatan kita ini masih ada buruknya atau seperti apa? Atau sudah baik? Kalau masih ada buruknya berarti iman kita ini masih lemah. Ini tolak ukurnya sudah. Tapi kalau alhamdulillah bisa menjaga dari perbuatan dosa, alhamdulillah bisa menjaga dari
kemaksiatan, ya insyaallah imannya kuat. Paham ya? Wa fi ghairika, dan juga apa? Kamu bisa ambil pelajaran dari selain kamu. Nanti bisa lihat orang-orang itu. Nanti lihat antara amal baiknya sama amal buruknya banyak mana. Paham? Oh, ternyata banyak amal baiknya, berarti imannya kuat. Oh, banyak amal apa? Buruknya, ya berarti imannya lemah. Berarti perasaan takutnya kepada Allah juga apa? Juga sedikit. Paham? Ya Allah, seperti yang terjadi sekarang ini, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa? Diposting, bahkan ditayangkan, ada di media-media. Itu semuanya mereka itu apa ya? Seakan-akan merasa aman gitu loh. Dia nggak merasa kalau itu adalah apa? Mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya ikhtiar, tertipu, ya gimana lagi? Dia ngerasa aman padahal dirinya apa? Terancam. Ya kan? Dia merasa aman padahal dia apa? Terancam. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati. Fa'tabir dzalika fi nafsika wa fi ghairika tajidhu bayinan. Kamu akan mendapatkan apa? Kejelasan sudah. Paham tuh? Jelas ya? Nah, ini jadikan pelajaran untuk diri kita. Kita ini sampai mana sudah? Kalau diajak amal soleh seperti apa? Kalau diajak amal soleh nyambut atau tidak? Diajak qiyamul lail, diajak baca Quran, diajak berjamaah, diajak apa lagi? Taklim, diajak sholat duha, gimana? Oh, kalau nyambut, berarti apa? Imannya kuat. Kalau nggak nyambut, santai-santai saja, wah ini perlu diperbaiki ya, perlu diservis ya. Walal jumlah, intinya, fa'inal mu'min as-shadiq walladzi ya'malu bis-shalihat. Mukmin yang benar-benar, ya mukmin yang sejati adalah siapa? Dia yang selalu amal soleh. Paham ya? Ngerti? Ya'malu bis-shalihat. Paham tuh? Tidak hanya amal soleh, tapi juga apa? Wa yakhlasu min dzalik. Akhlasa yukhlisu, ya. Mengikhlaskan. Apa mengikhlaskan? Atau wa yakhlisu. Dan ikhlas fiha, di dalam itu apa? Amal soleh. Tapi enggak hanya sekedar amal soleh tok, tapi dia juga apa? Ikhlas. Tulus. Paham? Hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa yarjul qabul. Dan juga apa? Berharap amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini penting. Tidak hanya sekedar beramal, tapi kita juga apa? Memohon supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wathawab, ya. Dan apa? Berharap pahala alaiha, itu apa? Amal soleh min fadlillah, daripada pemberian atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ciri-ciri orang yang apa? Ya, yang mukmin, yang benar, yang sejati. Paham? Kemudian yujanibu as-sayyi'at, tidak hanya amal soleh, tidak hanya ikhlas, tidak hanya kepingin diterima, mengharap pahala daripada karunia Allah, tapi juga apa? Menjauhi maksiat. Paham ya? Paham. Berarti amalnya itu murni amal soleh, sama sekali nggak ada amal apa? Amal sayyiat nggak ada, amal soleh semuanya. Yabudu anha, jangankan apa? Berbuat, dia menjauh. Yabudu anha, dan apa? Menjauh daripada itu apa? Kejelekan. Paham? Inilah mukmin yang sejati.
Nah, kalau kita lihat kepada diri kita atau mungkin ada orang lain yang belum bisa seperti ini, ya berarti mukminnya masih belum apa? Sejati. Ya mungkin masih muslim tapi belum apa? Mukmin yang sejati. Wa yakhafu ayyabtaliya biha, dan dia takut. Dia takut kalau apa? Tertimpa dengan itu perbuatan amal buruk. Khawatir dirinya itu apa? Melakukan kejelekan. Takut. Paham ya? Makanya orang tahu, orang ngerti keburukan itu tujuannya untuk apa? Untuk supaya apa? Kita tidak melakukan. Untuk supaya kita ini menghindar, untuk supaya kita ini menjaga. Araftu syarra la lisyarr walakin litawaqi. Aku ini mengetahui kejelekan, mengetahui keburukan bukan untuk diamalkan, enggak, tapi untuk apa? Menjaga agar supaya diri kita ini apa? Tidak terjerumus. Tahu, oh ini hukumnya haram, oh berarti jangan dilakukan. Berarti kita harus menjauh, menjaga, dihindar. Paham? Bukan untuk diamalkan atau coba-coba, ngawur. Paham tuh ya? Nah, ini orang mukmin yang sejati. Wa yakhshal iqab. Paham? Apalagi dia melakukan aja takut, apalagi masalah apa? Iqab, siksa. Wa yakhshal iqab, dia takut apa? Takut disiksa. Ala ma amilahu minha, atas apa-apa yang telah ia perbuat daripada itu apa? Amal sayyiat. Oh, takut dia. Waduh, nanti kalau Allah murka gimana? Allah enggak ridho gimana? Wah, itulah orang mukmin ya. Paham ya? Hatinya itu selalu apa? Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Kemudian yarjul maghfirah, dan selalu mengharap apa? Maghfirah. Maghfirati. Yarjul maghfirata. Paham ya? Dan apa? Berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minallah, dari Allah, ba'da taubah, setelah apa? Bertaubat, wal inaba ilallah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ini enggak melakukan apa? Perbuatan dosa. Paham ya? Tapi selalu mengharap apa? Ampunan, dan selalu apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Masya Allah. Inilah orang mukmin yang sejati. Nah, kita tinggal menyesuaikan sudah. Kita tinggal menyesuaikan diri kita, apakah diri kita sudah sama dengan ini. Sudah mukmin sejati apa belum? Sudah menjauhi kejelekan, sudah menjauhi kemaksiatan atau belum? Sudah kita merasa enggak kepingin tertimpa perbuatan buruk atau belum? Kadang ada orang itu kepingin apa? Berbuat apa? Jelek. Ada orang kadang kepingin berbuat apa? Dosa. Kepingin berbuat apa? Maksiat. Ya kan model. Nah, itu berarti belum apa? Belum apa? Belum mukmin. Belum mukmin sejati. Mukmin sejati takut dirinya apa? Terjerumus, takut. Ya Allah. Paham tuh ya? Tinggal madhaon awak dhewe. Inti jangan kira perbuatan dosa ini perbuatan dosa hanya yang zahir ya, yang batin juga loh ya. Yang biasa kita lakukan, mulutnya, dosa dari mulut, dosa dari mata, dosa dari hati, zahir batin. Paham ya? Ya Allah, jangan sampai ya mataku ini apa? Terjerumus ke dalam yang haram. Ya Allah, jangan sampai apa? Pendengaranku ini terjerumus ke dalam yang haram. Itu orang mukmin seperti itu, selalu. Ya Allah, jangan sampai tanganku ini terjerumus ke dalam yang haram. Paham? Semuanya. Terutama urusan apa? Hati. Ya, makanya selalu minta apa? Hati ini supaya dikasih hati yang baik agar semuanya dohirnya itu juga ikut apa? Ikut baik. Kemudian
Faman kana minal mu'mini ala ghairi hadhil awsaf. Nah, kemudian kalau ada orang mukmin kok ternyata ala ghairi hadhil awsaf, ya, atas selain ini sifat, enggak sama dengan sifat mukmin yang sejati, bahwa minal mukhallitin, berarti dia termasuk orang yang mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Salat ya salat, maksiat ya jalan, apa? Jamu lah. STMJ. Salat terus maksiat iki ya apa modele? Mukhallitin yang ini iki. Bahaya, ngeri. Makanya harus ditingkatkan. Sadar diri, sadar apa? Sadar raih, sadar posisi. Ya Allah, ternyata aku ini masih apa? Imannya masih lemah. Kenapa? Masih berani melakukan keburukan, masih berani melakukan kemaksiatan, masih berani melakukan dosa. Sadar, bahaya. Paham? Ini nanti pulang kok moro WA-an, chattingan, teleponan. Bahaya. Ngapal Al-Qur'an ya maksiat. Waduh. Iki apa ceritane iki? Mukhallitin ya bahaya. Paham ya? Hati-hati loh. Khawatirnya nanti Al-Qur'an enggak mau di hatinya ente. Kenapa? Ente enggak berani apa? Karena ente enggak berani meninggalkan hal-hal yang dilarang Al-Qur'an. Iki aku dihafalno tapi aku ya dilanggar. Tahu tata tertib, peraturan ngerti, moco iso moco, tapi ya dilanggar. Ya apa kira-kira? Khawatirnya nanti apa? Naudzubillah Al-Qur'annya nggak mau apa? Nggak mau dengan kitanya maksa baca ngafalin, Al-Qur'annya nggak mau. Ya mungkin mau sebentar tok, mari ngono hilang. Mari ngono apa? Ya apa? Kalau kita seperti itu ya sadar. Jangan-jangan apa? Kita ini masih banyak dosa. Paham ya? Kita masih banyak maksiat. Paham tuh? Segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu. Karena memang di antara yang menguatkan hafalan adalah apa? Menjauhi perbuatan dosa zahir batin. Paham? Jangan dikira mbuli itu gak dosa. Jangan dikira mengejek temannya gak dosa. Hati-hati. Paham? Hati-hati. Wa amruhu, nah, perkaranya orang mukhallit ini fi ghayatil khatar. Waduh, mengerikan. Ngeri. Ya, bahaya. Ya Allah. Fafham hadhil jumlah, maka pahamilah ya. Pahamilah hadhil jumlah. Ini apa? Ini keterangan, ini permasalahan atau ini ringkasan. Paham? Talib nafsak biha, dan tuntutlah dirimu untuk apa? Mewujudkannya. Mewujudkan apa? Supaya kita ini menjadi al-mu'min as-shadiq. Paham ya? Tanju, maka kamu akan apa? Beruntung. Maka kamu akan selamat. Yanju najatan. Paham? Kamu akan selamat wa tafuz, dan kamu akan apa? Beruntung insyaallah taala. Paham ya? Insyaallah kamu akan apa? Selamat. Iya. Ya insyaallah. Ya, kenapa insyaallah? Iya, karena urusan akhirat kan enggak ada yang jamin. Ya kan? Makanya kenapa mereka ini masih mengharap setelah amal soleh, masih mengharap supaya amalnya diterima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu, karena nggak ada yang jamin. Paham? Masih berharap supaya amalnya diterima, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, dan nanti layak
berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Lah apalagi berani berbuat apa? Dosa. Waduh, ya apa kata oleh ganjaran tekan ndi? Ya Allah. Jadi gini ya, itu ngelihat kaca, lihat cermin itu dibersihkan. Itu ibarat amal soleh, dirusui, amal soleh. Mari ngono ya dirusui. Entah itu siram comberan atau siram apa. Ya terus gimana kaca ini mau bersih terus? Kalau pas kotor kemudian kemasukan Al-Quran, kemasukan nasihat, kira-kira ya manfaat apa enggak? Gak bakal manfaat, percuma dikandani masuk pemitu likur gak ngira. Pancet ya tetep ya. Kenapa? Karena posisinya kotor. Nah itulah yang mengkhawatirkan. Lah kalau pas posisinya bagus, posisinya baik bersih, kena nasihat, enak, manfaat. Gelas, ya kan? Kok ternyata bersih. Kasih air, kasih susu, kasih minuman yang nikmat, yang lezat, diminum enak. Nah kalau gelas kotor, bekas dari comberan, bekas dari kotoran, masih buka minuman paling enak sak dunya. Kelem ngombe kan. Mau minum. Gak bakal manfaat ini air. Paham ya? Begitu juga hati kita. Kalau kita selalu bisa menjaga dengan amal soleh, hati kita insya Allah bersih. Sehingga ilmu yang masuk, nasihat yang masuk, itu manfaat. Nah kalau kotor, gak bakal bisa manfaat. Hatta Nabi yang ngasih tahu. Kalau perlu Nabi yang ngasih tahu. Tapi kalau hatinya kotor gak bakal. Berapa banyak zamannya Nabi? Ya kan? Yang nggak beriman, yang nggak mau ngikutin Nabi. Kenapa? Karena dalam hatinya ada apa? Kedengkian, kesombongan. Aku kalau ngikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku nanti nggak dia apa? Nggak dipandang, nggak dihormati. Loh, itu urusan hati sudah. Maksiat hati. Ya, karena maksiat hati lebih ngeri. Ya gara-gara dosa. Paham teman-teman? Iblis. Di mana tempatnya iblis? Surga. Apa ente kira iblis gak pinter? Pinter. Apa ente kira iblis gak alim? Alim. Paham ya? Tapi ya apa? Gara-gara apa? Maksiat apa? Maksiat hati, merasa dirinya apa? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya kan? Ya apa? Aku luwe apa? Luwe apik, aku teko geni. Nabi Adam teko tanah. Maksiat hati. Makanya harus bisa menjaga dohir batin. Paham? Supaya kita selamat. Paham ya? Wallahu a'lam. Fatihah.